Mbak Betty ingat nggak nih, kalau tapi nggak boleh nyontek ya ke web ID-nya. Mbak Betty Apa sekarang tuh? member jaringannya ada berapa orang? Akhirnya saya tertarik lah ya, tertarik dan ada arisan member nih. Jadi sekalian bikin member per satu box itu ada arisannya Mbak Syara waktu itu bikin. Oh gitu. Itu udah member Uh, ya, langsung jadi member ya. Maksudnya iya, arisannya langsung jadi suami. member. eh, Nah akhirnya uh, saya ditawarin, Mbak mau ikut member nggak gitu. Boleh deh, tapi ini pakai arisan gitu. Jadi dan entah mungkin emang sengaja ya Mbak Sarah, itu taktiknya saya dapat nomor pertama yang keluar nih. Mbak Sarah nih kalau 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 menonton pasti inget nih Mbak Sarah nih ya. Masih inget nih. Iya, jadi saya keluar pertama bisa langsung pakai produknya, bisa langsung jadi member gitu awal mulanya sih. Itu 2014 ya. 2014. Jadi setelah saya lahiran ya, setelah saya lahiran kan bulan Maret, itu bulan Juli waktu itu. Bulan Juli saya daftar member 2014. Waktu berarti kan masih Juli. menyusui kan aman ya masih. Jadi alhamdulillah waktu itu pakai dan ya begitu lah. Awal-awal pakai sih nggak ada rasa apa-apa ya, maksudnya Cocok aja gitu ya. Karena emang kulit saya nggak berjerawat nih, cuman kusam masalahnya kan. Masalah kulit saya problemnya cuma hanya kusam aja. Kulitnya bukan kulit berjerawat, jadi emang problemnya cuma kusam. Dan saya pengen itu cuma wajah cerah tanpa bedak itu aja. Oh gitu. Ternyata, Jadi prinsipnya itu benar-benar ya. keren. Iya, saya cuma pengen tanpa bedak, tapi kelihatannya cerah gitu ya. walaupun udah sampai sore gitu. Tapi iya, awal-awal iya. Nah, sempat putus asa juga sih nih. Pas awal-awal pakai itu 2 bulan kok nggak ada perubahan apa-apa gitu. Nah terus pas jalan ke bulan September Desember itu mulai kusam lah, wajah saya makin kusam nih. jadi itu mungkin waktu itu seperti yang kita tahu sekarang ya, itu ininya ya, prosesnya ya. Purging. Nah itu terus ada jerawat juga di sini. Nah itu aja sih detox saya cuma itu doang. Itu selama 2-3 bulan lah itu wajah kusam sama jerawat muncul hilang gitu. Terus setelah itu udah lanjutin aja gitu. Setelah 3 bulan itu bersih. Artinya kusamnya langsung ngacir. Dan yang ngacirnya dikit-dikit sih Mi. Dikit-dikit ya. Nggak langsung, iya dikit-dikit. Ada prosesnya juga. Karena kan waktu itu juga masih hanya sabun ya. Nggak ada apa-apa. Iya, belum ada SG, dan itu kan baru YouTuber aja kan. YouTuber, belum ada stem cell ya. Betul sekali itu. Nah, itu kan 2014 bulan Juli ya. Itu terus berarti sebetulnya Mbak Betty tuh udah menekuni secara nggak langsung, secara sadar nggak sadar menekuni bisnisnya berarti sejak itu juga. Iya. Atau sempat jadi pemakai dulu berapa bulan baru setelah itu tertarik. Langsung jalanin bisnisnya, iya. Tapi saya lumayan lama. Pas lagi semangatnya, bonus nggak ditransfer. Oh, sempat ngalamin ya. Masa transisi. Yang itu ya, pokoknya yang itulah. Iya itu dah. Oh, jadi sempat ngalamin ya. Berarti sebetulnya Mbak Betty ini sebenarnya emang orang lama di bisnis Nu Amoria ini. Jadi ngalamin berubah nama dari Amoria ke Nu Amoria gitu ya. Saya juga ngalamin sih, tapi udah di dep waktu itu. Iya, di dep juga sempat beberapa kali ganti box ya. Tadinya warna gold gitu nih. Iya, benar. Nah, Mbak Betty ingat nggak nih, tapi nggak boleh nyontek ya ke web ID-nya. Mbak Betty sekarang member jaringannya ada berapa orang? Yo, berapa ya?
Ayo. Aduh, nggak pernah ngitung, Mi. Ya nggak pernah ngitung. Berarti cuma bonus doang dong yang dihitung. Bonus juga nggak ngitung, Mi. Oh nggak ngitung ya. Pokoknya tahunya ada di rekening ya. Iya, bisa. Tapi ingat nggak siapa downline pertama Mbak Betty? Downline pertama saya itu waktu itu teman sekantor. Oh gitu. Nih. Teman sekantor. Lo bukannya Iya. tadi katanya ibu rumah. Oh dulu ngantor ya, dulu kerja. Kan dulu saya bilang saya iya, kerja iya. naik angkot. Saya Oh lihat iya orang-orangnya. tadi betul. Oke. Oh on saya nih. Oh teman sekantor. Dulu saya Dan kerja. sekarang masih beliaunya masih aktif atau gimana? Udah enggak, Mi. Udah enggak. Udah enggak. Oke. Jadi pas pindah transisi itu langsung nggak ikut lagi. Oke. Nah sekarang aku mau kasih challenge nih sama Mbak Betty. Eh. Boleh kan? Sebagai top bonus harus kasih challenge, harus bisa loh. Nih sebutkan nih minimal 10 level 1 Mbak Betty itu siapa aja. Ayo, challenge-nya itu. Gampang dong. Iya. Siapa ya sebutin. Minimal Mudah-mudahan 10 nih 10-10-nya nonton loh nih. Iya, Ayo siapa? Tika, Dina, Puspasari, Dua, Hayati, tiga Mi. Tiga nih. Terus ya Istiqomah, 4, terus suami saya sendiri, 5, terus Ina Kurniasi, Rita 6, Dewi, Bu 7, Barni, 8, Juliana Puspasari, 9, nama aslinya siapa ya, ntar dulu nih lupa. Taunya nama panggilan Indah Kurniawati. Oke, 10 lulus berarti challenge-nya. 10 level 1-nya Mbak Betty yang pastinya juga masih aktif ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, aku mesti buka kepean dulu ya, soalnya kan saya juga orangnya enggak. Nah, pembinaan. Nah, kalau kita mau bicara tentang pembinaan kan memang apa ya, nggak kurang-kurang lah ya PT Duta Elok Persada atau manajemen ataupun jaringan cantik itu mensosialisasikan, menginformasikan aktivitas apa dan bagaimana caranya, seperti 4M, 5M, FAT ya, faithful, member yang FAT gitu kan suka kita dengar tuh. Kemudian ada training segala macam. Nah, tentunya kalau sekarang kan memang kira-kira udah hampir 8 bulan ini ya kita pandemi itu nggak inilah boleh dibilang menurunlah aktivitas. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ini kira-kira triknya Mbak Betty atau actionnya Mbak Betty dalam pembinaan itu baik online maupun offline tuh gimana Mbak Betty? Kalau online sih kita ada grup khusus. Jadi seminggu itu 3 kali kadang gitu. Lihat kondisi juga sih, kadang sharing, kadang materi gitu. Jadi kalau untuk online paling itu pembinaan grup melalui grup WA gitu. Karena sebenarnya ada grup FB juga, cuma saya lebih intensnya di grup WA aja. Terus kalau offline-nya dulu paling kalau misalnya 2 minggu sekali itu ada home sharing gitu nih. Kadang ganti-ganti ke wilayah ini, ke wilayah yang member yang sana gitu, ganti-gantian. Nah, leader-leadernya Mbak Betty ini domisilinya sama dengan Mbak Betty atau nyebar kemana gitu? Ada yang nyebar, tapi banyak juga yang di sini nih. Banyak yang di dekat-dekat sini domisili. Jadi makanya kenapa bisa home sharing. Saya datang Mbak sekitaran Betty sini juga. Domisilinya masuknya Tangerang Selatan ya? Atau Tangerang? Iya. Oh, Tangsel. Selatan. Kecamatan apa Mbak Betty? Kecamatannya Serpong Utara. Serpong Utara masuknya Tangsel ya. Oke. Iya. Nah, jadi itu
eh home sharing gitu ya. Iya, Terus sharing. mm-mm. Kadang Terus apa? Lebih intens sih by WA ya, karena kadang kesibukan orang kan kita nggak tahu ya. Terus apa namanya, kalau menghadapi pandemi seperti ini nih ya, ketemunya susah, kemudian ngumpul juga beberapa daerah juga nggak boleh ya. Terus ada juga kekhawatiran dari kita individu gitu ya, yang justru didatengin takut. Kadang-kadang didatengin tuh takut gitu ya, padahal sih maksudnya cuman untuk silaturahim. Tapi ada loh yang begitu, tidak mau datengin, walaupun misalnya nih saya mau datengin Mbak Betty-nya jangan sekarang deh atau apa. Nah itu iya pasti ada nih perasaan begitu. Apalagi yang datang dari zona merah gitu. Nah iya makanya. Nah itu apa ininya, strateginya apa, hanya online di grup WA atau gimana, atau ada seperti yang dilakukan sama kita nih, ada Zoom meeting ya, jadi fasilitasnya itu dari Zoom, kemudian ini juga dari IG, itu ada atau enggak? Di WA aja sih Mi. Jadi di WA aja. Kadang berapa orang saya lebih ke japri gitu, atau call by phone gitu Mi. Misalnya kalau misalnya kayak kita private gitu kan, by phone gitu. By phone. Itu membernya sekarang gimana Mbak Betty, situasi dengan situasi seperti ini, member-member di bawah Mbak Betty gitu, nggak, maksudnya secara motivasi gitu ada penurunan atau gimana Mbak Betty? Sama punya ya, jadi saya lebih ke WA aja. Artinya gini loh, melihat mungkin kan gini ya, walaupun Mbak Betty masih masuk top 15 ya katakan gitu, tapi secara nominal ya, mohon maaf nih, ada penurunan nggak Mbak Betty? Pasti ada Mi. Nah turunnya sedikit. Amin. Nah ada penurunan, artinya kan berarti gini, ada penurunan dari member-member atau jaringan di bawah Mbak Betty yang juga mungkin daya belinya terbatas sekarang karena lebih mengutamakan yang mikirin kebutuhan. Iya betul. Ya, itu terasa banget ya Mbak Betty ya. Terasa banget, terasa banget, dan saya juga nggak bisa gimana ya. Jadi ya maklumin aja lah gitu. Kalau yang emang masih mau hayu gitu, kalau emang udah mau istilahnya mau break dulu ya nggak apa-apa gitu. Sampai kita tunggu keadaan kita normal lagi. Ada nggak yang sama sekali mereka apa ya? Aduh gue nyerah deh. Gue kayaknya nggak sanggup nih. Gitu. Ada nggak yang seperti itu Mbak Betty? Ada Mi. Ada. Itu di level 1 apa di level bawah-bawah? Bawah-bawah ya. Level 3-5 gitu. Terus Mbak Betty punya cara nggak untuk gimana nih supaya mereka jangan lepas, atau minimal mereka walaupun mungkin volume belanjanya nggak seperti dulu, paling tidak tupok lah setiap tanggal 1 misalnya gitu. Ada nggak kiat-kiatnya dari Mbak Betty? Gimana caranya supaya yang susah tuh bukan cuma kamu gitu loh, saya juga, yang lain juga ngalamin seperti ini. Yuk jangan sampai kita istilahnya apa ya, menyerah gitulah. Gimana tuh strateginya Mbak Betty? Paling kasih semangat di grup ya nih. Kadang kalau misalnya level 1 sih lebih saya by japri. Kalau untuk yang seluruh jaringan paling kita kasih motivasi atau support di grup gitu. Karena kan yang bisa cuman hanya itu ya. Terus kalau untuk belajar kita kan ada
udah ada jaringan cantik, ada dari kantor pusat juga ada. Nah paling kasih mereka semangat supaya mau belajar dari yang sudah ada gitu. Nanti kalau misalnya mereka kurang paham, baru kita bahas di grup. Oke. Nah, kalau untuk pembinaan lagi nih kita nih. Soalnya kan nggak mungkin lah kalau kita mau mendapatkan hasil yang besar kalau tanpa pembinaan, betul nggak ya? Nah, menurut Mbak Betty, kira-kira bukan terobosan, maksud saya begini, dengan adanya materi-materi dari pusat ya, dari kantor pusat, dari DSS online itu kira-kira cukup nggak hanya dengan misalnya gini, hanya menerapkan 4M, 5M, kemudian setelah itu mengadakan home sharing, terus pertemuan kecil-kecilan, itu cukup nggak menurut Mbak Betty? Cukup nggak? Kalau untuk saat ini sih lebih dari cukup ya, Min. Tergantung kitanya masing-masing mau belajar atau enggak, mau mempraktekkannya atau enggak gitu. Jadi sebenarnya yang kantor berikan dan jaringan cantik berikan fasilitas kita untuk belajar untuk bisa sukses di bisnis ini itu sangat-sangat luar biasa, Mi. Apalagi di buku Babe ini nih, di buku Babe ini sangat-sangat komplit. Oke. Boleh tuh. Ayo, kita harus dipromosiin. Coba Mbak Betty kan udah baca nih. Nah, apa nih kesan-kesan dan apa pemikiran-pemikiran yang bisa di-share buat teman-teman yang hari ini nonton live-nya Mbak Betty di Chit Chat? Apa nih? Artinya rugi loh nggak punya buku ini karena ada bla 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 bla. Coba dong Mbak Betty, ayo dong promosi dong. Ini buku ini, komplit banget, komplit. Pokoknya kalau kita benar-benar mau sukses di bisnis dev ini, aduh, ini di dalamnya, masya Allah. Pokoknya luar biasa deh. Saya baru lihat judulnya padahal nih. Belum baca semua ya? Belum. Artinya judul-judulnya, bab-babnya gitu ya, itu udah luar biasa banget, komplit. Profil perusahaan komplit. Secara tim gitu, jadi kita tuh harus menjadi tim untuk melaksanakan sistem yang sudah ada. Jadi mensistemasikan diri kita untuk bisa sukses di bisnisnya. Karena sistem yang berikan itu udah bener-bener luar biasa deh. Gak ada bisnis yang secara sistem ya. Saya baru nyaman bisnis tuh benar-benar di sini. Walaupun saya dulu sempat vakum ya. Nih sampai mau biasa dilepas tuh ready ya. Nah, pengalaman berharga banget itu. Artinya gini, bukunya yang buku Babeh itu boleh dibilang sangat benar-benar pedoman itu. Iya, betul, sangat bermanfaat ya, sebagai istilahnya kalau kita kayak misalnya kapal tuh mau kemana pakai kompas ya, arahnya mau kemana gitu. Nah, buku Babe itu seperti kompas di bisnis ini ya, betul, yang memang bisa langsung dibaca, dipahami ya, bahkan mungkin dipraktekkan setelah itu, bener nggak? Ya, tanpa harus kita mungkin dalam kondisi seperti ini ada upline yang cuek ya, ada upline yang nggak care sama jaringannya, atau mungkin justru menghilang, nggak ada, ini kemana ya upline gue gitu kan ya, mau tanya tentang apa, bingung mau kemana. Nah, di buku itu di sini komplit ya. Oke, artinya gini, buat teman-teman jaringan yang cantik yang belum punya, bener banget, segera beli bukunya. Iya, tuh kata Mbak Wulan solusi ya gitu. Jadi yang belum punya buku Babe, nah harganya 120.000 ya, 120.000 kalau beli di
nggak sebanding ya sama isinya nih. Isinya sama ilmunya, luar biasa betul. banget. Karena gini, saya waktu pernah ketemu Babe di acara di Ruko ya, Bunda Wulan juga inget nih. Babe itu tidak jual buku, tapi memberikan ilmu. Benar kalau saya bilang ya. Jadi untuk 120.000 itu cuma harga ditambah cetak lagi, aja nih. Iya, ongkos cetak itu ditambah lagi dapat cashback loh kalau beli sama stokis ya. Kalau beli di Gramedia tidak dapat cashback. Tapi kalau beli di stokis itu dapat cashback sebesar 20% atau 24.000 nominalnya. Nah, nanti itu akan langsung ditransfer loh. Iya, nanti di bulan depannya. Jadi cashback waktu saya input langsung dapat kok. Iya, waktu saya itunya di input dapat, cuman di transfernya kalau nggak salah sih nunggu setiap tanggal 1 deh kalau nggak salah ya. Saya juga nggak pernah lihat, yang penting input aja. Langsung ya. Kemarin kan langsung ditransfer. Alhamdulillah. Tuh teman-teman. Tuh kalau kata Kang Aming jadi wong ki mesti solutif. Nah, solutif itu artinya penuh dengan solusi. Bener nggak Kang Aming ya? Kang Aming keren banget ya. Jadi gitu. Ini jadi sekalian kita tuh promo bukunya Babe gitu loh. Karena mungkin di saat pandemi seperti ini kan ada keterbatasan ya, ada keterbatasan teman-teman mencari ilmu, mencari masukan gitu. Ya, mendapatkan informasi gitu ya. Kalau toh pun misalnya bisa juga, itu juga harus physical distancing, kemudian ya kan harus pakai masker, ya jelas lah harus pakai masker, kemudian pakai tangan panjang, baju tangan panjang, ya cuci tangan ya, dan itu mungkin juga terbatas waktunya, tempat pun juga dibatasi. Kalau di resto tuh 50% kapasitas, iya betul. Nah, cus deh, yang belum punya bukunya Babe, langsung order ke stokis kesayangan teman-teman jaringan cantik tentunya. Masih tersedia, di saya juga masih tersedia. Promosi. Ini kertasnya bagus banget loh Mi, dalamnya. Kayaknya kalau nggak salah tuh banyak gambar-gambarnya deh. Iya, jadi kita nggak boring. Iya, jadi gambarnya tuh jadi lebih komunikatif lagi ya. Mungkin ada sebagian orang yang nggak suka baca terlalu naratif tulisan gitu ya. aja gitu. Itu naratif kan Mi. Tuh, nah sekarang sebetulnya kayaknya emang Babe tuh tahu apa yang kita perlukan deh. Masya Allah. Terima kasih ya Babe. Babe itu selalu tahu, selalu pengertian, Be. Semoga Babe sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mbak Betty ini kan sudah 8 bulan kira-kira COVID ya, dari bulan itu sih, dari bulan 1 ya Januari sebenarnya sudah ini ya. Kemudian bulan 3, 4, 5 itu lagi heboh-hebohnya. 6, 7, 8 ini masih aja. Nah, 8 bulan sudah berlalu, artinya sudah 1 semester lewat ya. Kira-kira nih pengen tahu nih teman-teman, agendanya Mbak Betty ada nggak nih kegiatan offline deket-deket ini atau gimana? Untuk deket-deket ini kan ternyata PSBB kan diperpanjang lagi nih Mi. Paling tapi kalau untuk beberapa orang sih nggak masalah ya, saya rasa kita tetap pakai protokol yang ada gitu. Paling nanti pengen ngadain home sharing lagi gitu kayak dulu, yang deket-deket aja lah gitu. Nih ada permintaan bongkar bonusnya nih. Ayo, ini ada challenge dari teman-teman. Tuh, Mama W Cilegon, mau tahu dong bonusnya berapa sekarang Mbak Betty? Terus Namku Amoria Edi kepo juga. Kamiludin Aziz pokoknya 15 besar wes. Mbak Wulan back Mam, kepo. Mbak Is Amoria nih, Mbak Is ya, Mbak Is Ruko, Mbak Isya. Ayo bangkor dong bonusnya, ikut kepo. Nah, ayo. Aduh, disebutin nggak enak nih nyebutin ini. Nah, nggak enak nyebutin nominal. Ini aja
apa istilahnya, pakai antara gitu ya. Gitu. Sekarang aku kasih ini deh. Kasih Antara clue-nya. Kasih clue ya. Mbak Betty tinggal bilang iya atau enggak gitu ya. Iya dah. Dengerin yang nanya ya. Oke. Kita nggak mau bicara di bawah 50 jetong ya. Kita nggak mau bicara di 50 jetong ya. Oke, 50 ke 75. Ya sekitar itu lah. Deng dong. Nah, dulu dong. Iya bangga nih. Deng dong. Iya sekitar itu deh. Soalnya kan naik turun nih. Untuk ini aja bulan kemarin deh. Bulan kemarin deh. Iya di range-nya itu 75. Iya. Banget range-nya itu range. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Sebelum COVID, ayo. Range-nya 100 sampai 125. Ya. Mami pinter banget sih. Loh, ini kan pakai ilmu pakai ilmu tebak-tebakan, tebak-tebak manggis gitu. Tuh ya, teman-teman yang kepo. Mbak El nih, ada Mbak El ya, udah kejawab ya. Bonusnya dari Mbak Betty Amorea, Mbak Betty. Namanya Mbak Eko. Amin. Hah? Itu kata Mbak 250 juta. Amin bungkus. Amin. Iya, itu kan tadi ini di range ya. Tapi nggak tahu juga nih, bener nggak nih, jujur nggak nih Mbak Betty gitu loh. Ya pokoknya gitu. Oke. Nah, Mbak Betty. Kalau semisal nih Mbak Betty kan ada jaringan di bawah Mbak Betty ini, ada yang istilahnya mungkin masih aktif, ada yang kurang aktif, ada yang betul-betul demotivasi ya, mau aktif tapi apalah daya kondisi tidak lagi support gitu, jadi akhirnya demotivasi, artinya motivasinya tuh jadi menurun. Nah, boleh nih Mbak Betty di acara ini kasih apalah seperti motivasi buat khusus nih jaringannya Mbak Betty, silakan. Buat teman-teman member Dep semuanya dan khususnya untuk jaringan Betty 01, kondisi saat ini memang kita nggak bisa hindarin ya, jadi kita harus tetap jalanin gitu. Apapun kondisinya kita harus tetap jalanin dan dengan rasa syukur supaya kita jalaninnya ringan gitu, walaupun ya ini nggak mudah ya, tapi kita harus tetap semangat. Kalau bukan kita sendiri yang menyemangati diri sendiri, siapa lagi gitu. Kalau orang lain hanya kasih motivasi atau apa, tapi tetap balik lagi ke diri sendiri. Kalau kitanya nggak mau menyemangati diri sendiri, itu nggak akan ada artinya motivasi dari orang sehebat apapun gitu nih. Jadi ayolah kita terus bergerak, terus melanjutkan bisnis ini, karena bisnis ini benar-benar sayang kalau harus ditinggalkan. Dulu saya sempat mau meninggalkan bisnis ini, cuman karena mungkin masyarakat masih sayang sama saya dan Allah juga masih sayang, dan akhirnya saya bisa balik lagi ke bisnis ini gitu. Amin. Dulu ID saya tuh hampir mau saya lepas nih waktu gitu tahun berapa ya. Itu pengalaman yang sangat berharga banget. Jadi bisnis ini kita jalanin bisnis itu harus benar-benar dengan ridho suami nih. Ridho suami itu penting banget nih. Nah, saya jalanin beberapa bisnis itu tanpa ridho suami itu semuanya ambiar. Karena suami, ya betul. Karena suami hanya suruh saya fokus di bisnis ini. Cuman saya waktu itu kan mencela ke sana ke sini ya. Bisnis ini yang saya ikutin, bisnis itu saya ikutin gitu. Tapi ya tanpa hasil karena emang nggak ada ridho suami di situ. Jadi ketika suami ridho, Allah pasti ridho, dan kita juga ridho. Insya Allah hasilnya pasti memuaskan. Baik, memuaskan. Oke. Pokoknya untuk aku terharu, tetap semangat gitu. Aku terharu nih kalau udah ngomongin suami nih.
Iya Mi, bener-bener itu dulu masa-masa apa ya, kayak gitulah, jalanan nggak jelas gitu Mi dulu. Masa-masa kegelapan ya. Masa-masa kegelapan. Masa labil. Pokoknya intinya kita harus fokus ini, fokus konsisten di bisnis ini. Karena kita lihat orang-orang yang leader-leader yang memang udah fokus, benar-benar fokus dari awal, itu hasilnya kayak Mbak Sarah, Mbak Ririn, Mbak Fitria, Mbak Ulan, dan network leader semuanya itu kan fokusnya bener-bener ya full tilt gitu, semuanya full. Semua all out istilahnya, all out ya. Pokoknya fokus hanya satu titik aja. Nah kita kalau kayak kita kan masih ya kesana kesini gitu. Masih. Tapi itu godaannya godaan untuk fokus itu bener-bener nih. Ada masuk saya masuk kling. Aduh, kalau kita nggak kuat bener-bener. Karena ini di sini momennya nih ya, di sini momennya karena beberapa waktu lalu lah, sebetulnya udah beberapa yang ya saling curhat gitu ya, bahwa aduh ini mau sampai kapan seperti ini. Nah, akhirnya ada beberapa member yang padahal sudah bagus, sudah punya jaringan, sudah support tiap tanggal 1 ya, pokoknya berjalan bagus, tiba-tiba dia pindah ke lain hati yang katanya lebih menjanjikan, dan itu pindahnya itu kayak bedol desa, artinya jaringannya diboyong juga. Iya, sebetulnya sungguh sayang ya, kalau menurut saya sungguh amat sayang, karena saya yakin kok suatu saat nih ini kita nggak akan begini terus tuh, insya Allah nggak akan begini terus, pasti nanti ada satu waktu kita akan bisa kayak misalnya titik balik kita untuk bisa seperti sebelum COVID gitu. Nah, Mbak Betty, untuk yang terakhirnya nih, karena ini waktu kita sudah mendekati. Mbak Betty, kalau ada seorang upline yang nonton Mbak Betty sekarang ini, ya seorang upline yaitu Mbak Sarah Amorea, Mbak Sarah Humaira gitu ya. Apa yang mau Mbak Betty sampaikan ke Mbak Sarah? Silahkan, monggo. Saya mau ngucapin terima kasih banyak karena melalui beliau saya bisa kenal bisnis ini, dan ketika saya hampir jatuh pun Mas Sarah yang ngangkat lagi gitu Mi. Wah pokoknya aduh ini saya merinding jadinya. Bener-bener deh untuk Mbak Sarah saya nggak bisa balas, hanya Allah yang bisa membalas. Semoga semua hajatnya Mbak Sarah terwujud, selalu diberi kebahagiaan dan juga kemuliaan, ditinggikan derajatnya. Pokoknya hanya Allah yang bisa membalasnya. Pokoknya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Mbak Sarah denger ya. Iya, Mbak Sarah Amorea, mudah-mudahan nonton. Juga Mbak Ulan, terima kasih banyak. Dulu saya hampir nyerah itu Mbak Ulan sama Mbak Sarah yang ngasih motivasi dan juga jaringan saya. Padahal jaringan saya udah saya titip-titipin ke Mbak Ulan sama Mbak Sarah. Titipin. Iya. Panti asuhan. Iya gitu tapi. Pokoknya Mbak Ulan, Mbak Sarah, saya selalu makasih banyak semuanya. Iya. Apalagi manajemen Mami juga. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Oke. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Betty. Lengkapnya Mbak Eko Nurbaiti ya. Eko Nurbaiti. Sering dipanggilnya Pak Eko loh, Mi. Sering dipanggil Pak Eko. Karena Ekonya itu disangkanya jadi Pak Eko ya, padahal Bu Eko. Oh salah, Bu Eko Nurbaiti. Ya jadi beliau yang sudah berbonus besar ini juga sama dengan yang lain di saat pandemi ini juga mengalami satu penurunan. Ada juga mengalami jaringannya juga demotivasi, tidak semangat. Nah, tapi tidak membuat Mbak Betty ini istilahnya menyerah ya, tapi tetap ya Mbak Betty tetap melakukan pembinaan walaupun sangat terbatas. Jadi buat teman-teman lain yang
sudah mulai oleng, sudah mulai demotivasi. Mudah-mudahan dengan menyimak obrolan dengan Mbak Betty ini, semangatnya bisa timbul kembali, motivasinya bisa, energinya bisa bertambah lagi ya, semangatnya. Jadi jangan kalau bisa sih ya, kalau ini memang suatu pilihan, jangan dilepas. Bisnis ini jangan dilepas ya. Karena ya pertahankan sampai nanti suatu saat, satu titik akan Pasti menjadi titik balik ya, titik balik kita kembali lagi menuju puncak, istilahnya seperti itu ya. Kita tinggal tunggu, kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Nggak mungkin ini pandemi akan terus menerus, nggak akan mungkin ya. Itu saya yakin, sangat yakin. Oke, terima kasih waktunya buat Mbak Betty yang sudah hadir di Chit Chat kita. Mudah-mudahan Mbak Betty selalu sehat. Amin. Ya, Mami juga. Bonusnya tambah sehat juga. Dan jangan lupa di Ruko mau ada kegiatan lagi, insya Allah. Ya, udah bisa hadir ya. Amin. Oke. Buat teman-teman yang sudah menyimak, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Buat yang sudah sudah menurun nih karena emang udah mau habis ya. Tadi udah sempat 130-an. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita nanti akan berjumpa kembali minggu depan. Jangan lupa di acara 1 jam bersama Bunda Wulan ya. Tepatnya tetap hari Selasa, nanti judul atau temanya akan kita informasikan. Oke, Mami. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dep Top One the best.